satu ya. Nah, yang bawah itu kita rubah menjadi 1 kuadrat, agak jadi ini dibagi langsung aman sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. 1 kuadrat, ini kan menjadi 2 dikali 0,1 dikuadratkan, gitu. Nah, yang belakang itu menjadi sama 1 dikurangi 0,1, ini kita pangkatkan 4, yang depan kita pangkat 4, tujuannya apa? Nanti akan berubah menjadi bentuk selisih kuadrat tuh, plus 0,1, ini kita kuadratkan juga. Berarti ini muncul kuadrat, biar sama-sama muncul kuadrat. Nah, yang bentuk atas ini, yang atas ini kan bentuk selisih kuadrat tuh, berarti kita bisa pecah nilainya menjadi 1 kuadrat plus 2 kali. Anggap aja inilah. Ini tak ganti warna dulu bentar. Warnanya mana ini? Pakai oranye aja, pakai hijau. Nah, anggap aja ini adalah apel nih. Kan udah A, anggap aja A gitu ya. Berarti kan ada 2A kuadrat. Ya, dikali 1 min 2A kuadrat. Ya toh? Nah, karena 2-nya dari mana? Dari 4 ini. Karena 2 kali 2 kan 4. Nah, gitu. Dibagi bawah 1 kuadrat min 2 kali A dikuadratkan. Gitu kan? Nah, ini ada yang sama nanti. Dikurangi, bentar. 1 ini juga sama. 1 kuadrat. Min, ini kan A juga. A kuadrat dikalikan 1 kuadrat plus A kuadrat dibagi. Yang bawah ini menjadi 1 kuadrat plus A kuadrat. Sama. Nah, ini ada yang bisa kita hilangkan. Iya enggak? Bisa kita zorek-zorek tuh. Ini sama ini kan kita zorek-zorek habis tuh. Sama dengan mana? Yang ini agak sama. Iya toh? Kita zorek-zorek habis. Artinya yang tersisa adalah, sekarang bentar. Nah, yang tersisa itu adalah, kita ganti warna lagi. Berarti yang tersisa itu, sekarang yang atas itu kan tinggal ini kan. Nah, langsung aja boleh tuh. Kurang dari situ. Berarti ada berapa tuh? 1 kuadrat, nanti oke, kita tuliskan saja 1 kuadrat plus 2 kali 0,1 dikuadratkan, kita balik lagi, dikurangi, yang ini kan min ya, 1 kuadrat, plus, nah, karena ini min ketemu plus, ini min ketemu min, jadi plus ya, plus A, kuadratnya kita ganti sekalian aja, A-nya adalah 0,1 dikuadratkan. Oke, berarti ini satunya habis, ya enggak? Satunya enggak? Ya enggak? Satu nyampe. Jadi berapa itu? Bener nggak? Yang mana? Yang hilang mana? Min plus. Bener. Ada yang salah, saya ngitungnya mana? Oh, ini. Bentar deh. Ada yang keliru. Bentar. Ada yang keliru. Sebentar. Ini tak busak yang merah. Nah, ini nih. Yang tak koreksi. Yang di atas itu harusnya di sini. Yang ini itu harusnya plus. Ya enggak? Nah, ini harusnya plus nih. Bentar. Ini plus nih. Mana spidol saya? Nah, ini adalah plus. Masih bisa open. Nah, ini plus harusnya, ya enggak? Berarti kan ini plus harusnya. Oke? Berarti yang dibusak itu adalah, yang dihangus adalah plusnya. Berarti yang tersisa itu adalah minnya. Oke, sebentar. Saya salah keliru mencorek. Nah, ini harusnya yang min. Yang belakang itu ini plus juga ini. Ini plus nih. Berarti yang plusnya yang hilang, ini yang hilang ya kan? Nah, sama udah. Nah, ini udah cocok. Berarti yang ini kita ganti aja. Nah, harusnya ini udah benar tadi. Bentar. Kenapa? Talfok? Itu yang baca itu. Oke, kita tuliskan dulu ya. Di sini ada 1, berarti 1 min 2A kuadrat. Ini yang ketemunya sana ya, min 1 kuadrat, ini 1 kuadrat ya, ini jadinya plus A kuadrat. Gitu kan? Berarti hasilnya sekarang
2, negatif 2. Kasih tanda min di depannya, karena ini minus, udah ketemu jawabannya. Adalah di pilihan jawaban mana? C. Gitu. Oke, itu teman-teman. Bagaimana? Aman? Aman, Kak. Aman. Oke, siap. Itu nomor 1. Mau lanjut? Apa lanjut, mau diskusi dulu? Oke, siap. Yuk, lanjut. Aman. Mana lagi? Nah, ini. Kemarin gimana ini saya? Aduh, oke. Gini. Nah, kita ke nomor 2. Gesernya kemarin gimana nih? Cari dulu soalnya. Harga barang X yang turun. Clear mana clear? Yes. Nomor 2, tak kira ini soal yang agak mengasihkan, artinya nggak usah dibahas tidak apa-apa, karena ini nanti tak sharekan aja Bapak bentuk ore-oreannya biar kalian teman pahami. Ini aslinya bukan soal TPS nih. Ini tingkatannya udah asik ini. Oke, udah lanjut nih ini. Maksudnya itu harus menerjemahkan, nanti dikuadratkan nanti aja. Ini carry away, nanti tak susulkan, nggak masalah. Itu ya. Oke. Mana nomor 3-nya? Bentar. Oke, nah ini. Nomor 3 juga aman kira-kira? Aman nggak? Apa mau bahaskan sekalian nggak? Bahas aja, Kak. Bahas saja, oke siap. Itu merepresentasikan data ya, lambang, sorry. Merepresentasikan lambang. Jadi ketika ada lambang, bentuknya lambang gini, saya sebentar. Itu, nah, oke. Banyak ini kan kuadrat lambang kuadrat dari sisa pembagian A oleh B. Berarti kita bagi dulu, nanti sisanya berapa dari dikuadratkan, melambangkan kuadrat. Berarti kita ngitungin dulu dari sini. Berarti kan 44 dibagi 7, dapatnya berapa? 44 dapat 7 berapa? Dapatnya 6 ya? Dapatnya 6. Sisanya berarti berapa? Sisa 2. Sisa 2 toh? Nah, sisa 2. Berarti artinya ini 2-nya yang dikuadratkan. Berarti 2 kuadrat. Itu kan? Artinya bentuk yang di sini itu bisa kita bawa menjadi 21 plus 4. Nah, dulu 21 plus 4. Gitu kan? Nah, lalu yang belakang di situ sama. Ini berarti kita hitung dulu 97 dibagi 17 dapat berapa tuh? Tak kasih warna beda. Dapat berapa, Dek? Enggak, 5 ya? 5 itu berapa? 5 itu 90. 85. Berarti dapat 5. Sisanya berapa? 17. 85 berarti sisanya 12. Iya enggak? Betul ya? Ya, 12. Oke. Sisa 12. Oke, berarti yang bentuk ini itu sekarang menjadi 12, gini 14. Gitu kan? Iya, Pak. Nah. 144.
Iya enggak? Gitu ya? 4 C. Berapa itu? 144? Ya, Oh sorry, benar. ini kuadrat dari. Berarti ini kuadratan dulu ya. Nah, Iya, berarti 144. 144 dibagi 14 dapat berapa tuh? 144 bagi 14 itu 10 sisa 4. 10 sisa 10. 10 sisa 4 ya? 10 sisa 4. Iya. Berarti ini dapatnya adalah yang kita tuliskan adalah 4-nya ya. 4-nya. 4-nya itu dikuadratkan. Berarti ketemunya adalah 16. 16. Oke, berarti hasil akhirnya adalah 16 tambah ini ya. Tambah 25. Oke, 25 tambah 16. Ketemunya adalah berapa tuh? 25 tuh Dikurang. kurang. Dikurangikan, Betul. Sip, Kak. tandanya kurang. Betul. Oke, sip, thank you ya. Ngecek aja. Ternyata aku yang ngantuk. Teman-teman nggak ngantuk, aman ya? 9 Itu berarti. dikurangi. Sip, ketemunya adalah 9. Iya, betul, sip. Nah, itu ternyata tandanya min. Oke, sip, itu harusnya min. Ketemunya adalah 9. Gitu. Aman ya? Tak clear nih. Aman. Aman. Insya Allah ini soal ya enggak masalah. Clear. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Mana tadi? Saya sebentar ini gesernya mana nih? Soal berikutnya. Set oke ini set clear clear. Nah, sip. Kira-kira jawabannya apa ini? Tadi jawabannya apa teman-teman? Tidak ketahui. Dikali-kali? Enggak. Diapain? Ini triknya diapain triknya? X lo XY plus 3 sama dengan 8. Ada chat mana nih? Sebentar. Nah, ini biar chatnya tak munculkan dulu. Dek, siapa itu? Siva. Suara saya kedengeran nggak? Yang lain? Dengeran nggak? Oke, siap. Oke, siap. Oh, ini ada yang suaranya nggak denger gitu. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini triknya adalah gini. Ini kan ada XY sama nih, ya nggak? Ada XY sama XY, ya nggak? Iya. Kita misalkan aja, berarti XY-nya kita misalkan sebagai nilai tertentu, misalkan katakanlah P gitu ya. Berarti dari sini, dari X kuadrat, Y kuadrat, itu akan kita dapatkan P kuadrat, ya nggak? Ini dengan misalkan XY sama dengan P gitu tadi ya. Nah, lalu yang berikutnya berarti kan ada 3P sama dengan 28. Bentuknya persamaan kuadrat guys, berarti bisa kita faktorkan nanti. P kuadrat plus 3P min 28 sama dengan 0. Nah, bisa kita faktorkan toh? Iya, faktorkan. Berarti berapa? P kali P toh? 28, pemfaktorannya yang jumlahnya 3, berarti berapa? 4 sama 7 ya? Min 7 sama... Oke, berarti ini berapa? Min 7 apa plus 7? Min... Plus 7 sama min 4, karena ini plus. Ya dah? Oke? Sip, karena itu plus. Berarti plusnya yang lebih banyak, plus 7-nya. Berarti dari sini kita dapat pembuat nolnya adalah P sama dengan 4 atau P sama dengan negatif 7. Gitu. Nah, artinya sekarang kita bisa memasukkan nilai-nilai itu. P itu siapa? Ini kembali lagi. Oke, kita ganti warna dulu. Berarti di sini kan P-nya ini, ya kan? Artinya kalau kita lihat di sini berarti ketika P-nya 4 ada 2 nilai kan? Berarti dari situ kan kita punya kembalikan tuh. Ketika berarti yang ditanyakan kan Y, nilai Y, ya enggak? Berarti kalau seperti ini kan nilai Y itu sama dengan P per X, gitu enggak? Iya. Ya, siap. Tinggal disusun saja. Berarti ada 2 kemungkinan toh. Tinggal berarti ada 2 jawaban. Berarti dari sini ketika P-nya sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan 4 per X. Ada enggak 4 per X? Oh, ada ini Nomor jawaban 2 nih. Oke. Nah, ketika yang negatif 7 berarti Y-nya sama dengan negatif 7 per X. Negatif 7 per X adalah 4. Yang lain enggak ada. Berarti jawabannya adalah oke, 2 dan 4 saja. Gitu. Oke?
Karena di sini kita hanya punya 2 nilai, 4 dan negatif 14, ini 2 masuk. 2 dan 4, gitu. Bagaimana? Aman ya? Aman. Aman, Kak. Siap. Artinya trik siap-siap, oke. Artinya trik di sini adalah kita lihat bentuknya, di mana bentuk itu nanti bisa kita sederhanakan dengan memisalkan, karena di situ ada yang bentuknya sama, XY sama XY. Hanya satu yang dikuadratkan, yang satu tidak, gitu. Oke, gitu. Aman ya? Lanjut, Kak. Lanjut, oke, siap. Kita lanjutkan. Tak clear dulu. Clear, oke, set. Harus hati-hati ini, set. Nah, kita geser ke nomor 5. Wah, bahasa Inggris ya. Sambil minta tolong diterjemahin bahasa Inggris. Cus agak susah ini, oke. From numbers ada nomor 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Ada apa namanya? Ini adalah nomor-nomor yang akan dibuat ya. Artinya gitu ya. Number will be created consisting of 3 different number. Berarti kita akan membuat 3 digit angka berbeda, di mana angka itu, oke, ada syarat di sini. Ada syarat di sini, the number, oke, sebentar geser. Nah, the number of yang kita bentuk ini, greater berarti apa? Lebih gede ya, great. Lebih gede berarti bilangannya nanti lebih besar dari 520 dan less. Less itu berapa? Less berarti lebih kecil ya? Dari Kecil. Kurang dari 700. 700. Sip, 760. Nah, berarti kita bikinnya pakai apa nanti? Peluang. Iya. permutasi. Permutasi Permutasi. atau permutasi, atau pakai kaidah pencacahan? Permutasi. Ya. Lebih mudah mana? Lebih mudah pakai kaidah permutasi, betul. Kenapa permutasi? Kaidah pencacahan, bagus. Sip. Nah, kombinasi malah enggak, karena ini kan urutannya diperhatikan, iya enggak? Urutannya diperhatikan, misalnya angka yang kita pilih, katakanlah ya, secara logikanya, misalnya angka yang terpilih adalah karena lebih dari 520, katakanlah adalah misalnya 567. Itu ada 3 angka, 5, 6, 7. Terpilih kan? 5, 6, 7. Itu akan berbeda, tidak sama dengan 6, 7, 5. Beda enggak? Padahal angkanya sama loh yang terpilih. Ya kan? Nah, ketika kita ketemu keadaan yang seperti ini, berarti dia pakainya adalah permutasi, bukan kombinasi. Nah, tapi bentuk yang di sini bisa kita pakai dengan menggunakan kaidah pencacahan, itu malah lebih enak. Bisa dulu. Ya, dari sini artinya kan karena ada beberapa bilangan yang itu beririsan. Jadi misalnya nih, jadi kita ambil aja karena angka 5 ratusannya kan masih pendek antara 500 sampai 700 ya. Ini bisa kita bikin 500-an. Berarti ini 5-an ya. Nah, gini lah. Berarti artinya 500-an berapa gitu ya. Nah, pakai kaidah pencacahan berarti kan ada 3 digit nih yang kita bikin. Nah, di angka ratusannya ini ratusan, ini puluhan, ini satuan gitu ya. Angka ratusannya itu hanya ada 1 angka yang bisa kita pilih. Siapa? 5 tadi, karena kita bikinnya 500-an. Benar? Oke. Nah, angka digit puluhannya itu berapa bilangan yang bisa kita pilih? Kan semuanya kecuali angka 5, karena sudah terpilih. Ya enggak? Kecuali angka 1. Di atas 2. Kecuali angka 1, betul. Kecuali angka 1 dan angka 5. Nah, angka 2 boleh masuk enggak? Boleh, Kak. Boleh. Kenapa boleh? Karena kan batasan 520, Pak. 525 masih bisa. 520. Siap, 552 berarti yang satuannya kan kemungkinan Satuannya akan berbeda. lebih dari 0 ya. Pasti lebih dari Iya. 0, betul. Oke, berarti angka 2 boleh masuk. Artinya di sini yang hilang itu adalah angka 1 dan angka 5. Gitu ya? 5. Oke, jadi tinggal berapa itu? 6. 6 ya. Oke, tinggal 6 pilihan nih. Ada 6 pilihan, bukan angka 6, tapi 6 pilihan. Oke, sip, 6 pilihan. Oke, 6 pilihan itu kita bisa asumsikan 1 angka lagi terbuang atau terpilih. Berarti angka berikutnya itu yang terpilih berapa lagi di kolom satuan? 5 atau 6? 5.
5. Kenapa 5? Eh. Sudah terpilih 1 gitu ya. Hati-hati, angka 1 tadi nggak ikut. Tapi angka 1 bisa ikut nggak di satuan? Bisa. Bisa, iya. Ini 6 pilihan lagi, iya kan? Karena angka 1 yang tadi tidak bisa ikut di kolom puluhan, itu bisa masuk di kolom satuan. Iya, yang satu hilang, satunya nambah, ini gitu. Satu bilangan hilang, angka 1 nambah di kolom satuan. Nah, untuk bilangan 500-an itu ada sebanyak 36 bilangan. Ya, tinggal dikaliin aja itu. Ya toh? 36. Ya. Nah, caranya kayak gitu. Tinggal kita ngikutin. Berarti sekarang yang 600-an nih. 600-an sama, berarti di sini kolom puluhannya, ratusannya itu hanya ada angka 1. Cuma angka 6. Iya kan? Cuma angka 6. Terus kolom puluhannya berarti ada berapa? 7. Karena semuanya bisa masuk. Semuanya bisa masuk. Hilang 1 lagi berarti tinggal 6. Sama sana ini. Nah, berarti ada 42. Oke, siap. Sekarang yang 700-an. Kolom 700-an ini hati-hati lagi karena dia tidak boleh lebih dari 760. Berarti di sini ratusannya cuma 1, yaitu angka 7. Kolom puluhannya berapa? Harus kurang dari 60. Berarti 5, 1, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Iya toh? Iya. Berarti ada 5 pilihan bilangan yang masuk ke sana. Terus hilang 1 lagi, misalnya terpilih angka, katakanlah terpilih angka 5, gitu ya. Berarti tinggal berapa di sini? 4. Hati-hati. 4 dari sisanya. Oke, 4 dari sisanya ini yang di atas tak orek-orek itu. Tapi ingat 6, 7, 8-nya boleh. Oke, 6 sama 7-nya boleh enggak? 7-nya enggak bisa. Enggak, iya. Enggak boleh. Berarti ada 6 sama 8 toh? Iya. Iya, berarti masih ada 6 bilangan. 6. Gitu ya? 30. Iya, 6 lagi. Berarti ada berapa? 30. Tinggal kita jumlahkan. Oke, selesai. Dijumlah berarti jadi berapa tuh? 8. Ujungnya 8. Oke, 108 ada di pilihan B. Gitu. Oke. Jadi harus malah enak pakai kaidah pencacahan, dicacah dulu karena di situ ada bilangan yang beririsan, yaitu misalnya 6-nya masuk sini, nggak boleh masuk di 500-an, kayak gitu-gitu. No. Yuk kita tinggal dijelentrengan gitu. Oke, aman ya? Aman, Kak. Oke, siap. Oke. Aman. Sambil ngopi, udah bikin kopi belum berada ini? Nah ini. Oke, 100 bilangan. Sekarang kita lanjutkan, tak clearkan dulu. Clear chat. Oke, nomor 6. Ketemunya apa tadi? Jawabannya apa tadi, teman-teman? Dapatnya apa? Halo? Bagaimana nomor 6? Sabar, Kak. Gambarnya kelihatan nggak sih saya? Gambarnya kelihatan nggak di situ? Kelihatan, Kak. Oh, kelihatan ya? Oke. Oh, sip. Oke. Nah, kita cek nomor 6. Di sini ada median dari X bilangan bulat berurutan. Ingat bilangan bulat berurutan. Bilangan bulat berurutan berarti nanti ada paling kecil berapa berarti? Yang penting bulat ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 bulat kan? Nah, enggak ada yang pecahan. Nah, mediannya itu adalah 120. Median dari X bilangan bulat yang berurutan adalah 120. Jika X adalah bilangan ganjil, ingat X itu bilangan ganjil. Oke? X itu banyaknya ya, banyak bilangan, nggak tahu berapa. Misalnya 9, 11 gitulah, katakanlah gitu. Nah, banyaknya bilangan ganjil, maka bilangan terbesarnya adalah berapa?
paling gede berapa. Artinya kan gini, tengah-tengahnya 120 ya enggak? Ini tengah-tengahnya nih, median. Mediannya 120. Artinya ada sekumpulan data ke kiri dan sekumpulan data ke kanan yang banyaknya sama. Oke. Nah, nilai median ketika datanya ganjil, ingat kalau datanya ganjil, misalnya datanya 3 nih, datanya 3 ada A, B, C. Data ke berapa ini yang mediannya? Data kedua kan? Kedua. Kenapa kedua? Karena 3 tambah 1 bagi 2. Bagi 2. Ya, setiap kali datanya ganjil berarti tambah 1 bagi 2, mediannya terletak di situ, gitu ya. Jadi ketika ada n bilangan ini ganjil berarti mediannya itu adalah n plus 1 bagi 2. Ya enggak? Iya. Data ke, oke. Ini adalah data ke. Artinya ini adalah data ke, ya enggak? Data ke berapa? X Plus plus 1 per 1/2. Data ke X plus 1/2. Nah, setelah ini berarti ada data sebelumnya. Sebelumnya di sini berarti ada berapa ini? Nah, gitu. Sama sesudahnya. Nah, gitu kan. Nah. Ada berapa itu? Data sesudah sama sebelumnya kan berarti berapa? Misalnya ini adalah cuma 1 nih, ini 1 ya kan? Berarti kan di situ adalah jadi berapa? 3 min 1 bagi 2, ya enggak? Iya. Atau banyaknya ketika n berarti adalah n min 1/2 gitu kan? Ini. Nah, berarti di sini itu adalah ada x min 1/2. Di sini juga ada x1/2, ya enggak? Nah, sekarang tinggal kita cari bilangan terbesarnya itu berapa. Kan tinggal ditambah toh. Oh ya. Iya enggak? Kurang 1, 2 tambah 120. Tambah 120. Tinggal ini aja tambahkan. Betul, sip. Oke, ketemu sudah. Berarti ini tinggal bilangan ini. Karena ini ada urutan segini banyaknya. Kan bilangan bulat berurutan berarti tinggal ngikutin aja. Tambah 120. Ada jawabannya di mana? Mana tadi? Oke, jawabannya A. Oke, jawabannya A. Gitu. Aman ya? Aman. Aman, siap. Oke, dipahami dulu. Tulisan saya agak kayak dokter, ore-oreannya asik juga. Kayak sambil rumput. Tapi yang penting bisa dipahami. Estetika. Oke, terima kasih. Yang penting bisa dipahami dan terima kasih. Oke. Nah, sip. Aman ya, kita lanjut nih. Silakan. Kita lanjut. Set. Nah, sip. Nah, oke. Nomor 7. Ini bentuk stabil. Oke, maaf, koneksi internetnya agak asik ini. Oke. Ini kita lihat nomor 7. Modal yang bisa kita pakai adalah ketika kita ketemu bentuk bentuk akar, di dalamnya ada akar gitu. Bentuk akar di dalamnya ada akar. Ini kan bisa kita terjemahkan jadi modalnya adalah ketika ada akar ini, pakai merah malahan. Ganti. Nah, ketika ada akar P plus minus 2 akar Q, oke. Bentuknya yang penting adalah di sini nih, kuncinya ada di angka 2-nya ini sebenarnya. Nah, di sini kalau bentuknya seperti itu ya, teman-teman ya. Ini nilainya itu sama dengan siapa? Sama dengan pasti ada akar plus minus akar bla bla bla. Misalnya diganti A dan B, bukan A P per Q lagi, tapi A per B. Nah, siapa A dan B itu? Nah, siapa A dan B? A dan B itu adalah hasil dari, kalau P-nya itu adalah hasil perkalian dari A dan B. Jadi P-nya itu kita faktorkan dulu, yang depan kita faktorkan. Oke. Nah, yang Q-nya
itu kita atau itu adalah jumlah dari A dan B-nya. Nah, gitu. Nah, ini modalnya. Gitu. Kalau seperti bentuknya seperti itu. Oke ya. Nah, jadi dari bentuk yang ini, yang atas, itu bisa kita terjemahkan menjadi 9 plus 4-nya kita rubah dulu menjadi 2. 2 kali 2, ya toh? 4 itu 2 kali 2. Nah, 2-nya kita masukkan ke dalam akar, berarti jadi berapa? Ketemu nih, 2 sama berapa? 4 toh? 8. Sampai sini. Akar 8. Sip, oke, berarti aman. Kita lanjutkan akar 8. Yang belakang pun sama, berarti ada 9 dikurangi 2 akar 8. Ya, toh? Sama dengan A akar B. Yang ini oke, AB yang di sini hanya pemisalan aja ya, tidak sama dengan yang di sini. Hanya variabel aja. Sip, kita lanjutkan. Berarti yang dari sini bentuknya adalah kita bisa pecah. Ingat 9 itu adalah faktornya berapa yang jumlahnya 8. Berarti 8 sama 1, iya enggak? Kita pecah 8 kali, sebentar, ini adalah, ini yang saya kebalik mana? Ada yang kebalik ini, harusnya ini 8 plus 1. Iya, harusnya yang di sini itu adalah, ini harusnya adalah plus, oke? Ditambah. Ya, yang ini harusnya Kali. G-nya dikali. Sip, oke, thank you. Pas ngerjain gini jadi kelihatan, ketahuan. Ada yang salah rumusnya di atas tadi. Oke, 81 ini berarti 2 dikali berapa? 8 kali 1. Ya toh? Nah, plus ini juga sama, berarti adalah 8 plus 1 dikurangi 2 kali 8 kali 1. Sama dengan A akar B. Gitu kan? Sip. Nah, dari sini berarti sekarang kita lihat ada apa namanya? Hasilnya ini nih. Nah, ini teman-teman, hasilnya ini kan. Berarti dari sini kita peroleh nilainya adalah akar 8 plus akar 1. Iya enggak? Betul. Oke. Ditambah yang belakang di sini berarti adalah akar 8 min akar 1. Sip, harusnya dikasih kurung biar aman, tapi karena ini tandanya plus sedikit lebih safe sih. Tapi kalau min sebaiknya dikasih kurung karena nanti ada perubahan tanda. Nah, ini A akar B. Gitu ya. Nah, ketika kurungnya kita lepas, kita ganti warna dulu. Kurungnya lepas berarti kan minyak akar 1-nya habis tuh. Berarti tersisa adalah 2 akar 8 sama dengan A akar B. Sudah kelihatan? Oke, mau seperti ini boleh, biasanya diminta kayak gini juga bisa, ada nggak jawabannya itu? Yang ditanya apa? B pangkat A ya? B pangkat A berarti ada nggak 64? Berarti kan kalau nggak ada, berarti ini kan harusnya 8 pangkat 2, 64 ya, kalau bentuknya seperti itu ya. Oh, berarti ternyata belum ada. Jadi harus dirubah lagi bentuknya. Oke, kita rubah lagi. 8 kan bisa diakar lagi, ya nggak? Oh iya, jadi 2 akar 2. Sip, 2 akar 2. Gitu. Berarti ini adalah akar B. Gitu. Berarti ini adalah 4 sama 4 akar 2. 4 akar 2. Berarti kalau gitu masuk ke sini adalah 2 akar 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, sorry. 2 pangkat 4 berapa? 16. Jadi jawaban. Sip, gitu. Aman. Oke. Sampai nomor 7. Aman ya? Kecuali nomor 2 tadi belum dibahas. Oke. Rebus dulu. Nafas dulu. Bentar. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Nomor 8, sebentar, kita geser dulu tentang fungsi. Fungsi juga beberapa ada yang muncul di soal ya, walaupun kadang soal-soal tryout itu kebanyakan fungsi masih manakah diagram berikut ini yang berupa fungsi gitu-gitu ya. Sering ketemu gitu enggak? Nah, sekarang ini kita main fungsi nih. Di sini ada fx sama dengan x. Fx ini di mana F6 nilainya 1, maka nilai dari F min 2 dikurangi F4 adalah berapa? Nah, dari sini yang bisa kita mainkan adalah dari informasi F6 ini. Artinya yang bisa kita mainkan adalah F6 ini. Ya enggak? F6 itu kalau kita terjemahkan, kita jabarkan,
itu kan nilainya sama dengan siapa? F dikali, F dari berapa? F 3 kali 2 ya? Iya nggak? Iya, Kak. F 3 kali 2. Nah, F 3 kali 2 itu kan podo karo XY, ya nggak? Iya. Artinya di sini, ya, oke, bentuknya sama ya. Nah, itu arahin bentuk ke situ. Karena ini sudah diberi formulanya, berarti kita ngikutin aja, berarti di situ tinggal F 3 min 2, ya nggak? 3 kurang 2. 3 kurang 2 berarti nilainya sama dengan F1. Satu. Artinya F1 nilainya adalah 1. Gitu nggak? Artinya nilai F1 sama dengan F6. Nah, gitu. Oke. Itu pertama. Terus berikutnya, karena F6 itu bisa difaktorkan lain, itu bisa juga kita tulis menjadi 6 kali 1. Ya nggak? Bisa. 6 kali 1 juga boleh. Iya. Berarti dari sini kita punya adalah F6 kurang 1. Kurang 1. Iya. Berarti ada berapa? F5 ya? F5. F5 nilainya adalah 1 juga. 1. Nah, sekarang tinggal kita nyari satu-satu, atau kita butuhnya berapa? F-2 sama F4. Nah, F4 itu berapa? Nah, kalau kita lihat kalau F-2 itu kan, F-2 bisa kita cari dari mana tuh? Nanti kita cari F-2, itu bisa dari nilai-nilai itu berapa? 2 kali min 1 ya? 2 kali min 1 boleh, atau 1 kali min 2 juga bisa. Tapi kita coba. Tapi belum ada dua-duanya ya. Ketika kita misalnya kita pilih adalah 2 dikali min 1. Belum ada dua-duanya ya. F2 belum ada. Ya toh? Atau ini kita tuliskan di sini adalah F2 min 1. Gitulah. Berarti ini kan adalah F3. Ya enggak? Ya. Oke. F3 sudah ada? Ya. Tapi Belum ada. Belum ada. Berarti kita cari dulu nanti F3-nya. Oh, F4 juga sama. Misalnya F4 coba F4. Nanti kita cari dari mana itu dapatnya. F4 berarti bisa kita pakai adalah berapa tuh? 41 bisa, 22 juga bisa. Ya enggak? Tapi naik 22 nanti ketemunya F0. Ya toh? Kalau kita bikin faktor dari 4 itu adalah 2 kali 2. Ya enggak? Iya. Misal kita bikin 2 kali 2, nanti ketemunya 2 min 2 belakang, jadi 0. Berarti kita pilih yang 4 kali 1 aja. Berarti 4 kali 1. Berarti di sini kita punya adalah F4 kurangi 1. Atau F3 lagi. Iya enggak? Iya. F3. Iya enggak? Nah, kita lihat nih. Iya. Artinya kita perlu nyari ini enggak? Sebenarnya ini kayak jebakan Batman aja ya. Iya enggak sih? Kita terasa, wah ternyata, padahal kita lihat nih, kan nilainya sama, ya nggak sih? F negatif 2 itu F3, F4 itu F3, ya nggak? Kalau kita substitusikan ke sini, sama sini, gitu, hasilnya jadi apa? 0. 0, selesai guys. Iya, ternyata ini adalah jebakan Batman. Jadi mulainya, iya kita bisa otak-atik dari rumusnya saja gitu. Oke. Sedikit tertawa dengan soal ini saya. Gitu. Aman ya? Kita mainkan ini ternyata jebakan Batman gitu. Oke. Aman? Aman nggak aman? Aman. Oke, siap. Oke, sip. Kita lanjutkan. Lanjut. Nomor berapa sekarang? 9 tuh, mau geser. 9, mana 9-nya? Set. Nah. Asik nih nomor 9. Soal kebenaran pernyataan, dan kita lihat ada cerita di situ. Terdapat 8 siswa laki-laki dan 6 perempuan yang akan foto dengan posisi berjajar. Berarti nanti ada 14 orang di sana. Bayangin ya, ada 14 orang. Kalau 14 orang itu bersusun tanpa syarat, nggak ada syarat apapun, mereka bisa dimanapun letaknya berada. Banyaknya susunan pakai apa? Menghitung banyaknya susunan. Kombinasi atau permutasi? Kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutannya? Pakai apa? Ya. Tidak memperhatikan urutannya ya? Ada 14 orang nih.
mereka terpilih 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti pakai apa itu? Kombinasi. Nggak permutasi kah? Kombinasi ya. Sip. Nah, paling enak apa namanya? Lebih enaknya sih pakai kaidah perkalian malah kaidah pencacahan. Artinya di situ kan ada 14 nih. Ya toh? Bentar, orek-orekannya mana? Pensil saya mana? Hilang. Oke. Nah, paling enak itu adalah ketika ini sebentar. 8 sama 6, 14 orang itu berjajar tanpa ada syarat, berarti orang apa pada posisi pertama itu bisa kita ambil 14 orang. Iya nggak? Ada 14 pilihan, iya nggak? Posisi kedua itu berarti karena sudah terpilih 1, 13 pilihan. Posisi berikutnya berarti tinggal 12 dan seterusnya sampai posisi terakhir itu tinggal 1 orang saja. Kan dikaliin, iya nggak? Berarti semua susunan ketika tidak ada syarat apapun itu adalah 14 faktorial. Ada nggak syarat itu? Ya, ada nggak pernyataan itu ada nggak maksudnya? Ada nggak? Ada itu nomor 1. Oh ada. Oh 1 ada langsung nih 1. Ada sebanyak 14 faktorial formasi ketika mereka atau berbeda jika posisi boleh berselang-seling. Jadi nggak ada masalah siapa di mana letaknya siapa di mana. Jadi laki-laki perempuan tidak harus berjajar atau dimanapun berada. Berarti 1 benar ya. Oke 1 benar. Sekarang kita cek lagi. Berikutnya yang benar lagi nih. Ada sebanyak 8 faktorial atau kita ngecek yang 2 ya kelihatannya. 8 faktorial kali 12 faktorial formasi berbeda jika yang berada di pinggir harus siswa laki-laki. Ingat, berarti yang di pinggir harus laki-laki ya. Artinya ada 14 kotak nih. Kotak 14 sama kotak ke-1 ini adalah siswa laki-laki. Oke. Berarti kalau laki-laki berada di pinggir, berarti ada berapa pilihan nih? 8 ya. Laki-lakinya 8. Oke. Iya. Ada 8, berarti kita bisa milih 1 di antara 8. Tersisa 7, berarti 7 itu kan bisa dipilih di sini. Iya enggak? Oke, aman? Ini laki-laki, pojoknya, karena masih tersisa 7 laki-laki ya. Nah, karena sudah terpilih 2 laki-laki dari 8 ini, kita lihat yang atas tuh, 8 ini, berarti tersisa berapa? 6 laki-laki. Hah? Iya. 6 laki-laki dan 6 perempuan itu mereka berarti adalah bisa apa namanya di 12. antara susunan berikut ini bisa selang-seling macam-macam. Berarti ada berapa? 12 ya. Berarti di antara ini itu banyaknya adalah berapa? 12 faktorial ya. Faktorial. Iya, 12 kali 11 kali 10 sampai ke 1. Berarti ada 12 ini itu adalah 12 faktorial. Harusnya 12 faktorial dikali 8 dikali 7. Banyak susunan 7. untuk posisi seperti itu. Posisi yang diharapkan pada syarat kedua, ya enggak? Iya. Berarti pernyataan kedua itu salah. 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 Karena 1 benar, 2 salah, tidak usah teruskan aja. Berarti jawabannya udah kelihatan. Pasti jawabannya adalah 1 dan 3. Artinya kita bisa efisien waktu, tidak harus mencari kebenaran dari pernyataan yang lain. Gitu. Itu lebih efisien. Bisa kita gunakan waktunya untuk menyelesaikan soal yang lain. Gitu. Oke, gitu ya. Ya, selama soalnya benar, itu nek 1 benar, 2 salah, berarti kita nggak usah ngelanjutin. Jelas 1 dan 3 yang sesuai. Gitu. Oke. Aman ya? Siap. Aman. Oke, aman. Kita lanjut. Semangat. Oke, ngantuk. Lanjut. Siap. Lanjut. Gimana? Aman pendaftaran SBMPTN sudah daftar semua belum ini? Aman. Aman. Sambil jalan ya. Yang penting tetap berjuang aja dan ngikutin. Oke, kita lanjut nomor 10. Nomor 10 adalah ada persamaan A kuadrat min B kuadrat sama dengan 45. Yang ditanyakan adalah nilai dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dari sini yang bisa kita mainkan adalah bentuk selisih kuadratnya. Iya nggak, teman-teman? Ini kan bentuk selisih kuadrat nih. Iya. Berarti bisa kita rubah bentuknya menjadi siapa? A plus B. Oke. A min B nilainya adalah
45. Ya kan? Nah, ingat di sini adalah bilangan bulat. Berarti A plus B, A min B itu nilainya adalah bilangan bulat. Karena A dan B adalah bilangan bulat, mereka berarti A plus B sama A min B-nya adalah bilangan bulat. Oke? Nah, sekarang kita lihat nih. Artinya, dua bilangan bulat ini itu kan faktor dari 45, iya enggak? Iya enggak, teman-teman? Iya. Nah, Iya. Iya, A plus B sama A min B itu adalah faktor dari 45, karena yang ditanyain kan A kuadrat min B kuadrat, berapa kemungkinan yang bisa masuk ke sana ya, berarti bisa macam-macam. Jadi ketika ini A-nya 1 misalnya, berarti di sini adalah 45, iya enggak? Iya, iya. Oke, Ya. ya. Bisa dibolak-balik juga, teman-teman juga bisa bolak-balik, artinya dibikin yang positifnya juga bisa. Itu bisa dibolak-balik. Oke. Nah, dari keadaan ini kita pakai eliminasi substitusi tuh. Jadi dari sini kan persamaannya, oke, tak balik aja biar nggak minus ya. Ya, biar nggak minus, berarti sama aja sih sebenarnya, nanti ketemunya nggak apa-apa. Ini 45, yang ini kita ganti 1, nggak masalah. Kita ganti yang ini adalah 1. Berarti dari sini kita punya A plus B itu 45, A min B itu 1. Tinggal kita nyari apa dulu? Oke, kita kurangkan aja ya. Berarti 2B sama dengan 44 ya. Berarti B sama dengan 22. Kalau B 22, berarti dapat nilai A berapa? 23. 23. Kalau gitu, masuk ke A kuadrat, B kuadrat, ada nggak nilainya? Berarti dari situ 2 kuadrat berapa, teman-teman? Caranya gini, 2 dikuadrat, oke, ketemu dapat 4 ya. Nah, 2 kali 2 kali 2. 8. Ya toh? 8. Iya toh? 8. Ya. Terus yang terakhir adalah 2 dikuadratkan. Yang terakhir, satuannya dikuadratkan. 4 lagi. 484. Oke, sekarang yang, kebalik, nggak apa-apa. Tapi ini kita ngitungnya sama. 23 kuadrat, karena penjumlahan, nggak masalah. 23 kuadrat sama kayak tadi. Ini dikuadratkan, berarti ketemunya 4. Lalu 2 kali 3 kali 2. Berapa? 12 ya? 12. Nah, karena lebih dari 10, nulisnya jangan 12 gini, jangan. Oke, jangan. Nulisnya 12-nya gini. Nah, gitu. Satunya jadi topi di bilangan depannya karena dia sudah masuk di ratusan. Oke, yang terakhir adalah 3 kuadrat itu 9. 9 tinggal ini berarti jadi berapa? 5. Ini jadi 5 ya. Oke, tinggal kita jumlahkan. Ada nggak jawabannya? 13 nyimpen 1, 11 nyimpen 1 lagi, 1000. 1013 ya. Sip. Pernyataan 1 ada. Jawaban 1 ada. Oke ya. Oke. 1 benar. Oke, 1 benar. Berarti tinggal kita mencari yang apa? 1 benar. Yang kedua. Ada nggak di sini? Karena faktornya banyak ini. Faktornya bisa macam-macam. Ya enggak? 45 kan bisa berapa? 9 kali 9 kali 5. 9 kali 5. Berarti oke, A plus B sama dengan 9. A min B sama dengan 5. Boleh ya? Oke, kita kurangkan berarti 2B sama dengan berapa? 4. 4 ya. B sama dengan 2. 2. Kalau B sama dengan 2, berarti A-nya dapat berapa tuh? 7. 7. Masukkan ke sana berarti ada berapa? 49 ditambah 4. 4. 53. 53. 3 benar. Oke, masih ada kemungkinan benar semua. Masih ada kemungkinan 1, 2, 3. Ya enggak? Ya. Jelas ini yang baru dieliminasi cuman ini. Oke, masih ada lagi. Bisa dibalik enggak? 59. Atau ada lagi berapa? Faktor dari 45. 15/3 bisa, 15 guys? kali 3. Oke, 15/3 kita coba. A 15 A min B sama dengan 3, agak panjang dan agak orek-orek. Nah, ini kita kurangkan berarti 2B sama dengan berapa tuh? 12. B sama dengan 6. Kalau B-nya 6 berarti A-nya dapat 9. 9.
A-nya 9. Berarti A kuadratnya itu 81 plus B kuadratnya itu 36. Berapa tuh? 117. 117 ada lagi guys. Yang kedua. 117. Gitu. D-nya dieliminasi. Ada nggak yang 20 ada nggak kira-kira? Dibalik bisa nggak? Nah, dibalik sama aja nanti. Ini 45, misalnya ini dibalik 45 sama 1, nanti hasilnya juga sama. 1, 2, 3. Ada lagi faktor dari 45? Pasangannya, oke, tak orek-orek dulu ya. 45 itu kan pasangannya adalah berapa? 145 dibagi 2 nggak bisa, 315. 59, ada lagi? Sudah ya? Sudah, cuma 3 aja. Berarti 4-nya nggak ada nih. Coba dicek, nggak ada itu, ya kan? Karena cuma ada 3 faktor. Oke? Cuma ada 3 pasang. Gitu? Sip, oke. Iya, gitu. Ini jawabannya adalah A. 1, 2, 3 saja. Gitu. Oke, bisa terima ya? Aman ya? Aman. Aman, siap. Oke, nomor 10 aman. Oke. Kita clearkan nih. Clear. Sip. Nomor berikutnya, 11. Bahasa Inggris lagi. Nah, ini kita nebak-nebak lagi nih. P dan Q adalah 2 bilangan prima, ya kan? Prime numbers. Yang kurang dari 15. Ya toh? Ini kurang dari or less than 15. Oke, ini berarti kurang dari 15 nih. Berarti kita tuliskan dulu bilangan primanya adalah 2, 3, 7, berapa? Ada yang kurang nggak? 5-nya nggak tertulis. 5, 11, 13. Oke, sip. Itu bilangan primanya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah 2 bilangan berbeda nih, different between P dan Q, divisible. Divisible itu apa? Bisa dibagi ya? Habis dibagi 3, 2 bilangan yang berbeda dibagi 3, selisihnya. Selisih nih, selisihnya ini selisihnya habis dibagi 3. Pasangan yang mungkin adalah yang mana? Nah, produk P dan Q adalah yang mana? Itu hasil perkaliannya nanti. Oke, yang ditanyakan adalah hasil perkalian yang mungkin antara P dan Q. Kita cek selisihnya. Nek paling gede berarti kan berapa? 13 ya. 13 punya selisih ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Itu dia punya selisih yang habis dibagi 3 berapa saja? Kita cek. 13 sama 11 enggak, karena selisihnya 2, ya enggak? 13 sama 7, selisihnya 6. Oke, berarti kita bisa ambil 13 kali 7. 13 kali 7 berapa tuh? 1, 2, 91, ya enggak? 91, berarti pernyataan 1 benar. 91, oke, sip. 13 dengan 5, selisihnya? Enggak ya? Enggak. Bukan kelipatan 3. 13 dengan 3 bukan, 13 dengan 2, 3 bukan. Oke, cuman itu aja ya. Nah, 13 dengan 5? Oh, enggak ada tuh. Cuman itu aja ya, satu ya. Sekarang yang ini. 11 dengan 5. 11 dengan 5 ya enggak? Selisihnya 6. Oke. 6. Berarti ini bisa kita kaliin 55. Ada enggak 55? Oh, ada. Yang kedua benar. Oke. 11 dengan 3 bisa enggak? Enggak. 11 kurangi 3, 8. Oh, enggak bisa. Berarti 11 dengan 2 kurang bisa. 11 dengan 2 bisa. 9 Bisa. Ya, bisa, Kak. Kali 2. Oke, 22 ya. 22. Masuk 22-nya. Sip. 5 Terus ada lagi dengan enggak? 2. 5 dengan 2. Oke, 5 dengan 2 bisa nih. Selisihnya 3. Berarti 5 kali 2 adalah 10. Oke, masuk semua ini. Oke, benar semua berarti. Benar. Semuanya
benar. Semua pernyataan adalah benar. Berarti jawabannya adalah oh ya, all statement are true. Gitu. Sip. Kelimanya benar. Aman ya? Aman. Ini tinggal menerjemahkan aja dan mengikuti alurnya. Oke, sip. Kita lanjut. Ya, oke. Sebentar. Nomor 12. Nah, ini nomor 12 agak tebak-tebakan dan asik. Karena ini adalah, sebentar. Mungkin teman-teman sudah membaca tadi soalnya, sudah orek-orek. Dapat berapa guys skornya? Aman toh? Berapa waktu untuk kerjainnya? Enggak semua. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, gini. Ini ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kita perhatikan. Ini adalah apa itu? Persamaan lingkaran toh? Iya. Ya, Iya. persamaan lingkaran berpusat di 0,0. Iya enggak? Iya. Jari-jari. Jadi kalau iya, jari-jarinya 5. 5. Artinya secara visual, kan kita bisa gunakan untuk membantu aja di sini. Berarti ada lingkaran, pusatnya 0,0, jari-jarinya 5. Berarti ini ada 5, ini negatif 5, ini 5, ini negatif 5. Gitu kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada pasangan-pasangan nilai XY, ini ada nilai XY, ordinat, absis sama ordinat, ini absis sama ordinat. Itu yang berada di lingkarannya, terlewati oleh lingkarannya. Misalnya nih, salah satunya adalah misalnya ini kelihatan nih 0,5. Berarti kalau 0,5 ini 0 tambah 5 gitu kan? Aman, saya terima. Saya ganti warna aja. Apa ini? Meresek. Berarti kalau kita ada di sini, ya, di hijau ini, di 0,5, ini kan hasil penjumlahan antara X plus Y itu bisa hasilnya adalah 5, ya enggak? Yang di sini itu berarti berapa? Negatif 5 penjumlahannya, ya toh? Berarti pernyataan kedua adalah benar. Oke, aman ya? Bisa diterima? Halo? Halo guys? Bisa, Kak. Oke. Sip. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat yang berarti pernyataan kedua yang sudah terbukti benar nih. Kita cek lagi. Ingat jari-jari 5. Kalau misalnya kita ambil asal bilangannya menjadi bilangan bulat, ingat X dan Y adalah bilangan bulat. Sebenarnya bisa nebak-nebak sih X dan Y yang bulat untuk jari-jari 5 kan ada triple Pythagoras yang bisa kita hafalkan dengan enak, iya enggak? 3, 4. 3, 4. Berarti sini negatif 3, di sini 4 gitu kan? 4. Oke, Ya. berarti antara 3 dan 4 itu bisa berjumlah berapa? Plus minus 7. Plus minus 7. Bisa juga 1 boleh enggak? Bisa. Bisa. Iya, bisa. Plus Karena minus ini satu. iya plus minus 1. Coba aja. Nah, ini negatif 3 nih. Ini 4 nih. Plus Nah, minus negatif 3 sama 4 plus minus 1. Berarti 1, 2, 3. 9 mungkin enggak 9? 9 ada enggak? Nah, jumlahnya 9. Enggak melalui garis lingkaran. Enggak melalui garis lingkaran. Dia berada di luarnya. Betul sih. Ya, enggak bisa. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Gitu ya. Nah, misalnya ini cara secara gambarannya, tapi nek teman-teman pengen mencoba apakah iya benar atau enggak, teman bisa membuktikan pakai persamaan kuadrat. Ini hanya untuk tambahan aja, untuk referensi tambahan saja. Jadi ketika kita punya X plus Y dikuadratkan ya, karena yang ditanyakan kan X plus Y. Kita ambil aja berarti ada X kuadrat plus, waduh ini ada spidolnya sebentar. Nah, hilangin dulu. Nah ini. Tangan saya kayaknya nyenggol. Berarti ini ada X kuadrat plus berapa? 2XY, ya enggak? Plus Y kuadrat. Oke, nah di sini kita punya X plus Y kuadrat kan ada di sini 25. Ya, 25 plus 2XY. Gitu. 2XY. Nah, dari sini kalau misalnya ini kita ambil adalah ini X plus Y-nya yang kita cari di sini. 25-nya ini benar. Itu kan berarti kita bisa ambil gini. Anggap aja misalnya, kita ngecek aja. Misalnya ini tak ganti 9 ekspresinya. Berarti di sini kan jadinya berapa? 81 toh. Ini untuk ngecek aja. Cek. Nah, untuk cek apakah 9 iya atau enggak. Berarti kan ada 81 tuh.
Nah, kita cek aja, kita pindah di sini berarti negatif 2XY, 25-nya ini ketemu sama 81, berarti jadi berapa? Negatif 56. Iya enggak? Negatif 56. Oke. Negatif 56. Negatif 56 berarti XY itu sama dengan 28. Nah, kenapa kita pakai 28? Kita perhatikan X kali Y. Ada nggak perkalian atau faktor dari 28 ketika kita masukkan ke X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25? Ada nggak? Gitu. Nggak ada. Nggak ada tuh. Nah, kan ini cuma berapa? 1, 28. Nggak bisa. 2, 14. Nggak bisa lagi. 4 nggak bisa. Berarti 47. Nggak bisa. Lagi, ya nggak? Nah, nggak bisa. Ini kalau 4 kuadrat ditambah 49 kuadrat kan udah lebih, ya nggak? Gitu. Iya. Tapi kalau ketika kita ganti 81-nya itu, 9-nya tadi dengan 5, 1, 7 itu semuanya akan ketemu. Itu jawabannya ada di pilihan. Jadi yang 9 itu tidak bisa terjadi. Itu cara ore-oreannya. Gitu. Oke, aman ya? Aman ya? Aman. Siap. Kita lanjutkan. Clearkan dulu. Sip. 3 nomor lagi. Aman ya. Lanjutkan ya. Nomor 9. Nah ini. Kelipatan dari bilangan 4 digit ini syarat perlu nih, syarat cukup atau enggak cukup gitu ya. Jadi enggak perlu nyari nilainya sebenarnya, kita cukup mencari cukup atau enggak cukupnya gitu ya. M adalah bilangan 4 digit. Apakah M merupakan kelipatan 9? Gitu. Ingat ciri-ciri kelipatan 9 apa teman-teman? Ada yang apa? Kelipatan 9 apa? Ciri-cirinya adalah jumlah digitnya ini, jumlah digitnya. Semuanya ditambah, jumlah digitnya ini kelipatan 9. Gitu. Misal contohnya dari yang bilangan kecil aja. 81, kelipatan 9 enggak? Habis dibagi 9 enggak? Habis. Kenapa? Ini 8 plus 1 nilainya 9. Gitu. Ya, misal angka yang lain. Misalkan kita punya adalah 1, ini ada 1, 2, 3, saya ngarang 1, 2, 3, berat ini misalnya adalah 3. Habis dibagi 9 enggak? 9 ya. Habis, karena ini 1 tambah 2, 1 tambah 2, tambah 3, tambah 3, ketemunya adalah 9. Berarti 1233 itu habis dibagi 9. Nah, itu ciri-cirinya. Oke, aman ya? Berarti patokannya adalah yang penting jumlah digitnya itu lebih dari 9. Oke, kita bawa ke syarat yang ada di situ. Pernyataannya syaratnya adalah digit satuan dan ratusan dari M adalah 9. Ada 4 digit. Ingat berarti di sini ada 4 digit. Kita buat dulu 1, 2, 3, 4. Berarti di sini adalah 9, 9. Dari pernyataan ini kita sudah bisa membuktikan belum kalau M habis dibagi 9? Sudah bisa digunakan untuk membuktikan kalau M habis dibagi 9? Belum kayaknya. Belum. Kenapa? Ini belum ada di depan, ya kan? Iya. Iya, karena kalau kita lihat 2 digit belakang memang iya bisa dibagi 9 semua. Tapi 2 digit depan kan kita nggak tahu. Bisa Masih saja random. itu isinya adalah ya random. Bisa misalnya nih 1, 1. Nah, maka 1 plus 1 plus 9 cuma 20. 20 nggak habis dibagi 9. Berarti M tidak habis dibagi 9. Atau misalnya ini diisi yang bisa dibagi 9. Jadi masih random tuh, acak, ya kan? Bisa iya, bisa tidak. Oke, bisa iya, bisa tidak. Berarti satu saja belum bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah jumlah dari digit ribuan dan puluhan dari M. Berarti kita coba di sini. Oke. Berarti di sini adalah ada A dan B, digit puluhan dan ribuannya. Digit ribuan dan puluhan, digit ribuan dan puluhan. Digit ribuan mana? Ini ya, sama puluhan ya. Oh, ini tadi satuan dan ratusan, teman-teman. Satuan dan ratusan. Berarti saya posisinya yang keliru. Harusnya satuan dan ratusan ini adalah
9-nya di sini ya. Oke ya, sama aja sih. Gitu ya. Oke, siap. Cetak dulu. Nah, ini kita pusat set. Mana tadi B-nya? Nah, set agak lambat. Nah, oke sih. Berarti ribuan dan puluhannya misalkan adalah B, AB. AB-nya itu apa tadi? Jumlahnya 9. Berarti AB bisa dibagi 9, ya kan? Iya. Tapi di sini masih random. Berarti M di sini bisa digunakan untuk menjawab belum? Belum. Belum juga. Belum. Nah, artinya belum pasti. M belum pasti. Belum Nah, pasti. sekarang kalau kita gabungkan. Nah, kita gabungkan di sini bisa. Karena di sini 9, di sini 9. Betul enggak? Iya, jadi melengkapi. Nah, lengkap AB-nya itu jumlahnya 9. Berarti 9. lengkap. Artinya dua pernyataan harus bersama-sama digunakan untuk menjawab pertanyaannya. Gitu. Mana ya? Sip. Gitu. Aman? Aman. Aman. Oke, siap. Kita clearkan. Ajar? Sudah? Lanjut. Sip. Oke. Lanjut. Yuk. Aman. Mana tadi? Nah, ini 14. Nah, 14 lumayan. Ini juga soal langganan keluar. Mudah-mudahan besok ada paling nggak satu kan lumayan ya. Ini senjata juga nih. Iya, diagram kan mencari daerah hasil apa namanya daerah notasi suatu daerah pada diagram kan istilahnya ini apa namanya cukup sederhana dan simpel. Artinya kalau kita tidak menemukan dengan cara mencari, ya kita gunakan aja pilihan gandanya, iya nggak? Iya. Manfaatin Iya, aja pilihan gandanya cocok atau enggak. Oh ini enggak cocok, nah makanya gitu. Lumayan di situ sih gitu. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini adalah ini ada di lingkaran B ya enggak teman-teman? Mana? Ya. Pensilnya. Berarti kan ini ada lingkaran B, artinya dia punya B. B itu kepotong siapa? Atau B ini ya Kak, ini nah, ini kepotong A bisa. B kurangi A, ya enggak? Ya. Kalau B kurangi A di sini, betul ya, kepotong A ya. Terus sama C, digabung sama C, betul enggak? Kalau gini terus diiris C gitu boleh enggak? Dikurangi A dulu. Boleh. Nah, boleh, karena B kurangi A kan nanti kepotong ini, tinggal ini aja, ya toh? Ya. Nah, terus Iris diiris C berarti yang dapatnya yang arsiran ini. Boleh aja pakai ini. Boleh. Tapi ada enggak jawabannya? Oh, enggak ada. Berarti ada yang kaitannya itu. Kita lihat aja yang kaitannya itu. Mana? Oh, ini. Yang Ini enggak? D. Iya enggak? Iya enggak? Ya. B diiris C dulu, baru dipotong A, gitu ya? Kurang. Ya. Nah, berarti kan B irisan C kan adalah B diiris C, berarti yang bawah ini. Terus kepotong A nih, dipotong A. Berarti yang ini hilang, berarti tinggal yang ini. Nah, tersisa yang ini. Nah, gitu. Berarti jawabannya adalah D, aman. Nah, yang paling enak ini. Gitu. Oke, aman ya? Oke. Oke. Siap, aman. Himpunan aman lah, insya Allah. Oke, lanjut. Nah, ini nomor 15. Caranya bagaimana, teman-teman? Pakai SN. SN bisa. Nah, misalnya dilelah lupa SN-nya. Tapi insya Allah teman-teman semua apal lah ya rumus SN ya. Nggak ada masalah ya. Apal. Nah, kalau apal langsung masukin pakai rumus SN karena ini adalah jumlah 101 bilangan kelipatan 3. Bilangan kelipatan 3 berarti nanti B-nya adalah 3. Benar nggak? Nah, berarti di sini B-nya adalah 3. Terus A-nya berapa, guys? Suku pertamanya berapa? 3. 3, benar. 3 kan 101 bilangan kelipatan 3 berurutan. Berarti bilangan paling kecil kan 3. Iya. Benar nggak? Atau belum dapat A-nya? Belum tahu. Belum tahu. Karena jumlah 101 bilangan kelipatan 3 yang berurutan adalah ada jumlahnya di sini. Ya nggak? Ya. Berarti ini belum bisa kita tentukan apakah A-nya 3 atau bukan gitu. Berarti harus diterjemahkan dengan menggunakan SN tadi. Berarti jadi berapa? 180 gitu ya. Sama dengan
N-nya berarti berapa? 101 ya? 101 Dibagi per 2. 2. Oke, SN ini rumusnya apa? N per N 2 per 2 N per kali 2 A A plus tambah UN plus 1 N min 1. N kali B. Oke, kalikan B. Sip. Oke, aman, lancar semua ini. Hafal semua berarti aman. Tinggal masukkan aja. Berarti 2 kali A plus 100 kali 3. Benar nggak? Kali 3. Siap. Iya. 100 kali 3. Benar, oke. Sip. Nah, tinggal kita masukkan gitu. Oke, paling enak di gimana ini nih? Ini apa namanya? Dibagi ini 2. Dibagi 2. Oh, ini kali aja nggak apa-apa, ya toh? Kali 2 aja biar nggak ada pecahan. Boleh toh? Ya, boleh. Kali 2 hilang. Berarti ini jadi berapa? 36 ya? Ya. 36 101 dikali Kali 2A 2A plus tambah 300. 300. Sip. Jadi berapa itu? Ini bisa nggak dibagi 101? bisa Bisa. Dapat berapa? Berarti ini 300. sederhanain aja. Ini bagi 101, ini bagi 101 berapa? 300 360? Saya belum hitung. Iya. Kita coba hitung. saya udah ngitung. Udah ngitung berapa? Berapa deh? Berapa Coba Mas? hitung lagi. Coba hitung lagi berapa? Nah, ngitungnya pakai kalkulator ini. Enggak apa-apa. Oke. Oriento ini ya dapat berapa itu? Enggak apa-apa, aman. Iya, 360 360. ya? Iya 360. Oke, siap. Nah, itu nanti kita sederhanakan 360 berarti 2A plus 300. 300. Oke, berarti tinggal 300-nya kita uncalkan ke kiri. Berarti tinggal berapa? 60 62A. Berarti A sama dengan per 2. 30. Berarti A-nya 30. Artinya apa tadi yang ditanyain? 30. 3 bilangan terkecil. Oh, berarti di sini adalah 30, 33, 33, 36. 36. Berarti jadi berapa ini? 99. 99. Oke, 99. Nah, itu. Oke, itu barisan masuk. Aslinya ini masih materi matematika dasar. Kebanyakan ada yang beberapa matematika dasar sih, karena ada barisan deret, kecepatan, terus apa tadi? Di depan tadi ada. Karena matematika dasar di sosum kan nggak ada masuk kemungkinan di TPS. Barangkali ini untuk prediksi aja sih. Jaga-jaganya di situ, ya kan? Gitu. Tapi insya Allah kena matematika sudah banyak dipelajari di Saintek. Untuk teman-teman yang Saintek ya juga nggak ada masalah juga ya, kaitannya matematika dasar semua gitu. Oke, aman ya? Aman, sip. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya.